Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Tuhan baik, amin. Tuhan baik. Bapak Ibu sekalian, minggu lalu kita mendengar firman mengenai penyembahan. Ya, hari ini saya akan lanjutkan mengenai penyembahan yang salah, yaitu penyembahan berhala. Ya. Sebelumnya saya mau sampaikan bahwa di dalam kebaktian, di dalam ibadah kita orang Kristen, ya, setiap hari Minggu kita merayakan kebangkitan Kristus. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, ya. Dan halo Dek. Nah, jadi tujuan dari ibadah kita itu ada dua. Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, maka dia akan berinteraksi dengan kita. Ya, bukan seperti patung yang tidak ada respon, yang tidak bisa mendengar, punya mata tidak dibuatin mata tapi tidak bisa melihat, dibuatin telinga tapi tidak bisa mendengar. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ya. Nah, namanya siapa? Yahweh. Tapi sebenarnya namanya ya kita sebut Yahweh. Sebenarnya itu lebih tepat adalah tetragrammaton, 4 huruf Yahudi. 4 huruf Ibrani, yaitu YHWH. Ya, Yod He Waw He. Nah, ini nggak bisa di spelling. Coba bayangin, coba bunyi baca YHWH, bunyinya apa? Itu kayak tarikan napas. Ya, nggak bisa. Itu makanya orang Yahudi nggak berani kalau ketemu kata tetragrammaton itu nggak berani panggil, nggak berani nyebut Yahweh atau nggak bisa diucapkan itu. Lalu mereka ganti dengan Adonai, artinya bosku, my master, itu maksudnya. Yang aku layani, yang aku sanjung, yang aku sembah, itu dia. Nah, jadi waktu nama ini muncul, sejarahnya adalah waktu Musa bertanya kepada Tuhan. Nanti kalau bangsa Israel, waktu saya berkata sama mereka bahwa Tuhan mau membebaskan kalian keluar dari Mesir, bangsa yang kuat pada zaman itu, ya padahal mereka itu budak, nggak punya senjata apapun juga untuk melawan Firaun dan pasukannya, kan namanya kan cari mati, ya kan? Kabur dari Mesir. Jadi apa jawabnya Musa? Musa akan berkata, karena Tuhan yang memimpin kita. Lalu kalau nanti Israel tanya, Tuhan kita namanya siapa? Lalu apa jawabku? Musa tanya sama Tuhan. Lalu Tuhan berkata, aku ada. Artinya I am. Nah, dalam bahasa Inggris itu jelas. I am present tense. Artinya apa? Aku selalu ada. Kapanpun, dimanapun, aku tetap ada di situ. Mengawasi engkau, memperhatikan engkau. Tuhan inilah yang kita sembah. Kalau Tuhan punya nama, itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena yang memberi nama kita adalah Bapak kita, betul nggak? Orang tua kita. Mungkin ada yang kungkungnya yang kasih namanya, ya kan? Oke, nggak ada masalah. Tapi nggak mungkin kita yang memberi nama kita sendiri. Ya, jadi kalau Tuhan punya nama, artinya dia punya Bapa, dia punya pencipta. Dia bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, dia sudah ada sejak sebelumnya ada. Karena itu namanya adalah aku ada. Aku maha hadir. Nah, Tuhan seperti ini yang kita sembah. Dan Tuhan selalu peringatkan. Di dalam perjanjian lama, saya cek ya Bapak Ibu. Di dalam perjanjian lama aja ada sekitar 250 ayat lebih yang memperingatkan jangan menyembah berhala. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu 250 kata. 250 ayat lebih. Bandingkan dengan peringatan untuk jangan membunuh. Dalam perjanjian lama disebut lebih dari 10 kali.
Peringatan jangan mencuri dalam perjanjian lama disebut lebih dari 7 kali. Ya, tetapi itu bukan berarti nggak penting. Penting, jangan membunuh. Siapa yang membunuh dia akan dibunuh. Hukumnya begitu. Darah ganti nyawa. Itu hukumnya. Jadi penyembahan berhala itu jauh lebih penting daripada jangan membunuh. Yang harus dibayar dengan nyawa. Itu jauh lebih penting. Sampai Tuhan ingetin 250 kali. Tetapi anehnya bangsa Israel, umat Tuhan yang sudah diingetin, jangan menyembah berhala. Jangan menyembah berhala. Kenapa? Karena kalau 10 perintah Allah itu mau dipersingkat, perintah 1. Jangan apa? Jangan menyembah berhala. Kalau kita tidak menyembah berhala, Tuhan itu yang kita sembah, maka 10 perintah Allah itu gak akan kita langgar. Kalau kita jatuh, kita akan cepat bertobat. Kita tidak akan dikuasai oleh dosa. Makanya Dr. Tony Evans, seorang teolog bilang begini. Penyembahan berhala adalah dosa yang paling menjijikkan. Karena itulah sumber dari dosa-dosa yang lain. Jadi dosa-dosa yang lain itu akan semakin melimpah dalam hidup kita kalau ada berhala dalam hidup kita. Tetapi anehnya bangsa Israel waktu saya pelajari perjanjian lama, Tuhan kok, maaf ya Tuhan, kok kayaknya kok, aduh udah tahu deh gak boleh ada berhala. Ya, tapi paling sering ngomongin, tiap kali ngomongin sampai 250 kali. Tetapi justru orang Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Jangan pikir kita orang Kristen gak begitu. Sama, orang Kristen juga dibilang jangan ada berhala. Jangan ada berhala. Tapi tetap banyak orang ngaku Kristen, tetapi banyak berhala dalam hidupnya. Nanti kita akan lihat. Nah, jadi kembali, ibadah itu artinya apa maksudnya? Kebaktian kayak begini maksudnya apa? 1, ada 2 intinya. 1, penyembahan. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan sedang menikmati kita. Apa? Jadi sedang penyembahan nih, Tuhan yang menikmati kita. Jadi salah kalau ada yang ngomong begini, aduh lagunya kurang enak ya, tadi gak pas tuh. Yang nyanyi gak nyambung, musik kemana, nyanyinya kemana. Aduh gak bener dah. Itu juga yang main keyboard tuh misalnya. Gak pas tuh. Kayaknya kurang jago ya gitu. Gue dengernya kayaknya kuping gue gatel, sorry ya emang gue ngerti lah gitu-gituan. Tapi kayaknya gak ngangkat. Penyembahan itu bukan buat kita yang enjoy. Penyembahan itu untuk Tuhan yang enjoy. Bagaimana Tuhan menikmati penyembahan kita? Penyembahan itu bisa 2. Harum atau bau. Busuk maksudnya. Dalam perjanjian lama udah diingetin. Ya. Imam-imam mempersembahkan, ada imam-imam di Maleakhi yang mempersembahkan persembahan yang busuk. Tuhan jijik dan mau muntah menerima penyembahan mereka. Kenapa? Kurang ajar kamu. Ya. Tidak memberikan yang terbaik. Tuhan gak menikmati. Ala kadarnya penyembahan. Gak dengan hormat, gak disiapkan sungguh-sungguh. Asal-asalan. Ya. Datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi ya sudahlah nyanyilah. Tapi gak benar-benar dengan hormat, dengan penyembahan, gak peduli sama yang lain. Tuhan, ini untukmu Tuhan. Untukmu saja lagu ini saya nyanyikan. Waktu kita datang dengan hati yang tulus, dengan hati yang hormat. Kalau ada dosa diingatkan, Tuhan ampuni saya. Sebelum saya menyembah Engkau, ampuni saya, kuduskan saya menyesali dosa saya. Dan datang dengan hormat menyembah Dia. Kita bawa persembahan, bukan berarti Tuhan perlu uang kita. Tetapi waktu kita bawa persembahan, nanti kita akan juga ya ada kantong persembahan yang disiapkan khusus untuk akhir tahun ini, kita akan membawa persembahan khusus. Ya. Untuk pelayanan misi. Nah, ini merupakan ucapan syukur kita nih sama Tuhan. Ya. Jadi, mari kita mau siapin. Bukan soal jumlahnya, tapi kita mau beri yang terbaik. Bukan tips,
tapi benar-benar korban yang kita siapkan dari rumah, kita doakan, dan Tuhan saya berikan dengan penuh sukacita. Karena Tuhan memang kelihatannya ini di matamu gak ada harganya Tuhan. Bahkan bumi ini pun dan segala isinya seperti debu. Tapi Tuhan, buat saya uang ini sangat berarti Tuhan. Ini persembahan saya buat kamu sebagai ucapan syukur. Karena darahmu yang jauh lebih mahal sudah selamatkan saya. Itu persembahan yang harum. Nah kita mau siapkan itu. Dari rumah kita doakan. Ya bawa dengan hati yang sukacita. Walaupun dengan pengorbanan. Ya, itu persembahan yang harum. Waktu kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia, kita gak peduli kiri kanan, tapi kita benar-benar fokus sama Dia. Itu persembahan yang harum buat Tuhan. Jadi dalam ibadah, Tuhan menikmati penyembahan kita. Dan pada saat firman diberitakan, kita menikmati Tuhan. Jadi jangan sampai waktu dengerin firman main game. Ya, itu namanya menyembah berhala. Menyembah berhala itu bukan kurang ajar, tapi durhaka. Tahu ya bedanya ya? Kalau anak-anak Badung kurang ajar nih anak nih. Tapi kalau anak yang ada orang tuanya, tapi nggak anggap ada orang tuanya, itu durhaka tuh anak. Tahu hukumannya apa? Dalam perjanjian lama nggak perlu bawa saksi. Cukup papa mamanya ngomong ke imam, ngomong ke pemimpin. Ini anak durhaka. Ini anak akan ditarik, dilempar pakai batu sampai mati. Kenapa? Orang Chinese bilang wang en fui. Lupa air susu dibalas dengan air tuba. Ini bukan kurang ajar ini. Kurang ajar bisa ditambah ajar. Ini durhaka. Nah sama. Waktu kita tahu ada Tuhan. Yahweh itu artinya Tuhan ada. Dan kita gak peduli. Kita gak hormati Dia. Kita gak dengar suaranya. Kita gak menyimak firmannya. Durhaka itu namanya. Ya, makanya kita gak dapat apa-apa. Ke gereja. Percuma lah ke gereja sama aja. Itu lihat tuh munafik. Wah ngaco. Ya bener. Memang. Gak semua orang ke gereja itu selamat. Betul. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kita nggak ke gereja, pasti nggak selamat. Pasti. Ke gereja belum tentu selamat. Iya, tergantung hati kita. Beribadah, menyembah Tuhan apa enggak, bertobat apa enggak, taati firman Tuhan apa enggak. Oke? Tapi kalau kita nggak ibadah, kita nggak ke gereja, pasti 100% nggak selamat. Kenapa? Karena waktu kita jadi orang Kristen, kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Kita nggak bisa, kita bukan diciptakan untuk sendirian. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata tidak baik manusia itu sendirian. Jadi kalau Tuhan bilang nggak baik, pasti nggak baik dah. Karena itu waktu kita diselamatkan, kita ditanam, kita dicangkokkan, kata Roma 11. Kita dicangkokkan ke dalam tubuh Kristus. Jadi kita harus menjadi gereja, bergereja, bukan datang ke gereja. Makanya saya bilang orang yang datang ke gereja belum tentu selamat. Tetapi kalau nggak ke gereja, dia nggak bersekutu sama umat Tuhan, dia sendirian, dia pasti nggak selamat. Walaupun dia bilang aku mentaati firman Tuhan, enggak bisa. Karena kita harus attach sama yang lain. Justru nanti kita akan lihat. Ya, orang yang sendirian ini jatuh. Ya. Raffi Sakarias, jago firman Tuhan. Luar biasa. Ajarannya lurus bener. Dia sendirian. Ada waktu-waktu dia gak bisa diganggu sama teman pelayanannya. Sama rekan-rekan pelayanannya. Bukan berdoa. Dia sendirian. Punya apartemen sendiri, nomor handphone sendiri, yang gak bisa diganggu sama yang lain, yang gak diketahui oleh orang lain. Punya email sendiri, jatuh dalam perzinahan. Bukan cuma dia yang hancur, keluarganya hancur, pelayanannya hancur. Dan dia kasihan sekali. Sekarang barusan lagi, Mike Bickle.
Mike Bickle ini teman baiknya Peter Wagner, satu grup. Tahu Peter Wagner? Tahu kan? Itu gurunya Ibu Faith. Yang ngajar Bu Faith, yang kasih nama Bu Faith itu Peter Wagner tuh. Dia lulusan dari Fuller teologi, seminari Fuller. Ya, lagi rame sekarang. Mike Bickle ini yang mendirikan gereja Menara Doa. Jadi ini sekarang nih ada gereja-gereja yang ikut Menara Doa, itu nyontek dia tuh. Dia tahun 99 dia mendirikan Menara Doa yang berdoa 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sampai hari ini terus nonstop. Luar biasa kan? Dan dia ini nabi. Ya, menyampaikan nubuat yang luar biasa tajam. Temen satu tim dengan Peter Wagner, Rick Joyner. Ya, tapi dia sendirian di atas. Jatuh dalam percabulan. Gak ada yang kebal. Makanya hari ini kita mau belajar ini satu hal. Penyembahan berhala adalah dosa yang paling menjijikan. Karena dari situlah akan berkembang semua dosa yang lain. Makanya cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Bukan cinta uangnya adalah, wah kalau gak cinta uang enggak, bukan. Cinta uang itu adalah salah satu jenis penyembahan berhala. Jadi kalau kita menyembah berhala, pasti itu menjadi akar dari dosa-dosa kita yang lain. Nanti kita akan lihat ya, ada 3 macam berhala. Pertama, berhala atau dewa kesia-siaan. Ya, Tuhan yang palsu, yang bukan Tuhan. Nah, kita orang Kristen pasti gak menyembah Tuhan yang lain. Yesus Tuhan kita. Yesus itu juru selamat. Dan Yesaya 43 ayat 11 katakan, tidak ada juru selamat yang lain kecuali aku, kata Tuhan. Dan malaikat Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 11 berkata, ya, telah lahir bagi kamu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi Yesus Kristus Tuhan itu adalah Yahweh, Allah Tritunggal, bagian dari Allah Tritunggal. Nah, jadi orang Kristen gak akan menyembah berhala yang ini. Tapi ada 2 berhala lagi yang lain. Yang kedua, berhala kemuliaan dunia. Pride, kebanggaan, harga diri. Orang atau dunia sangat melihat itu. Siapa dia? Kerjanya apa? Bisnisnya apa? Tinggal di mana dia? Coba lihat mukanya. Penampilan. Dan akibatnya orang-orang di dunia juga mengejar itu. Harga diri. Ya. Gak apa-apa miskin, yang penting penampilan keren. Makanya muncullah istilah menado. Menang nampangnya doang. Bukan orang Manado, maksudnya Manado itu singkatan ya. Orang Manado sih gak begitu. Katanya. Jadi orang yang begini adalah orang yang berhalanya diri sendiri. Sombong. Tapi jangan lupa, sombong ini punya saudara kembar. Namanya minder. Ya. Jadi orang yang sombong pasti minder. Orang minder pasti sombong. Cuman waktunya aja beda-beda. Jadi waktu dia gak punya apa-apa, waktu dia merasa kurang dari orang lain, dia minder. Oh, dia akan berusaha untuk tampil, untuk menutupi kekurangannya. Ya akibatnya dia buat dosa-dosa yang lain. Kenapa? Karena itu berhala. Ingat, berhala itu akar dari dosa-dosa yang lain. Akibatnya dia akan menutupi kekurangannya dengan yaitu kepalsuan-kepalsuan, dosa-dosa yang lain. Tapi begitu dia punya harta, punya sesuatu yang dia bisa secara materi dia banggakan, dia akan sombong. Jadi sombong. Orang yang sombong itu pasti minder. Orang yang minder pasti sombong. Itu bukan kakak adik, itu kembar. Ya, itu berhala yang kedua. Itu yang waktu iblis mencobai Hawa. Kalau kamu mau menjadi seperti Allah, kamu makan buah ini,
kamu akan jadi seperti Allah. Apa? Kamu jadi senternya. Kamu jadi seperti Tuhan. Nah ini dia. Menuhankan diri sendiri. Ini juga yang iblis cobai Tuhan Yesus. Di dalam Matius 4 ayat 8. Iblis bawa dan kasih lihat kepada Tuhan Yesus semua kemuliaan di dunia. Dan dikatakan, ini semua akan kuberikan kepada kamu kalau kamu sujud menyembah kepada aku. Itu sifat iblis. Mau diagungkan. Dan siapa yang mau kekayaan, kemuliaan, kebanggaan dan menyamakan dirinya ya sebagai Tuhan, sebagai pusat perhatian, itu berhala yang kedua. Dan kalau dia punya berhala seperti itu, maka dosa-dosa yang lain akan berkembang. Ya. Itu berhala kemuliaan dunia. Inilah yang disebut sebagai keinginan mata. Ya. Yang kedua, yang ketiga, ini yang saya akan bicarakan sekarang hari ini. Berhala hawa nafsu. Berhala hawa nafsu. Yaitu kenajisan, segala jenis kecanduan, kerakusan. Hawa nafsu seksual. Punya keinginan seks itu normal. Tetapi kalau punya keinginan seks di luar dengan pasangan yang Tuhan sudah kuduskan, tetapkan, yaitu suami istri kita, nah itu jadi berhala. Itu dosa. Berhala yang ketiga, berhala hawa nafsu. Kolose 3 ayat 5. Ya, Kolose 3 ayat 5 katakan, kita baca. Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah. Ya. Dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keresahan, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala akar dari segala kejahatan. Ingat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan, tolong kami. Supaya jangan hanya mulut kami yang memanggil Engkau Tuhan. Tapi biar hati kami sungguh-sungguh menguduskan Engkau, Yesus, sebagai Tuhan dalam hidup kami. Dalam hati kami. Tolong kami. Supaya jangan ada berhala dalam hidup kami. Tuhan, selidiki hati setiap kami. Sadarkan kami. Sadarkan kami. Supaya kami sungguh-sungguh boleh menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau, Tuhan. Gak ada yang lain. Bukan diri kami. Bukan hawa nafsu kami. Hanya Engkau, Tuhan. Tolong kami. Berbicaralah di tengah-tengah kami saat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Kita baca di dalam Matius 5 ayat 27 sampai 30. Tuhan Yesus bicara kepada orang-orang Yahudi termasuk ahli Taurat di situ ya. Kamu telah mendengar firman jangan berzinah. Itu orang Yahudi pasti ngerti, iyalah memang jangan berzinah. Ya, bukan cuma orang Yahudi, semua agama ya umumnya juga ajarkan jangan berzinah. Ya. Tetapi Tuhan Yesus lanjutkan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Nah ini baru nih. Orang Yahudi mulai, ini baru nih. Sebelumnya gak ada perintah. Jangan memandang perempuan. Oh, ini ada perintah baru nih. Jangan melihat perempuan. Wah untung gue gak suka perempuan. Gue sukanya laki-laki. Loh ini sama. Maksudnya nih hawa nafsu ini sama. Laki perempuan sama saja. Ya, nah, jadi maksudnya Tuhan
katakan bahwa hawa nafsu ini adalah sesuatu yang sangat serius. Bukan kalau kamu sudah berhubungan seks secara fisik, baru itu hawa nafsu. Enggak. Pelampiasan hawa nafsu bukan hanya dengan berhubungan seks. Kamu melihat aja, kamu bisa melampiaskan hawa nafsu kamu loh. Makanya gak heran kita dengar tuh berita-berita di kereta api. Gak tahu ya, yang saya tahu sih cuma di kereta api ya. Katanya ada orang yang mulai suka mamer-mamer kemaluannya sendiri. Lalu waktu orang lihat terkaget-kaget, dia puas. Lihat. Waktu dia melihat orang. Lawan jenisnya, dia puas. Nah ini dia. Ini yang Tuhan Yesus maksudkan. Waktu kamu melihat, pengen, nafsu, maut hasilnya. Dan kadang ini cepat banget. Apalagi yang sakit jantung. Begitu lihat pengen jantung deg-degan plek mati. Itu cepet banget tuh. Lihat pengen nafsu mati. Ya. Jadi ini yang Tuhan Yesus maksudkan. Melihat. Jadi ayat 28 ini maksudnya ya. Matius 5 ayat 28 maksudnya adalah melihat wanita atau pria untuk memuaskan nafsu seks. Itu sama aja berzina. Itu sama aja berhala hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu definisinya adalah, saya lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah dorongan hati yang kuat. Kuat banget. Sampai gak peduli sama yang lain. Gak peduli dengan kemaluan. Artinya rasa malu. Gak tahu malu. Ya kadang-kadang sih masih tahu malu, sembunyi-sembunyi. Nonton bokep. Sembunyi-sembunyi, gak rame-rame, gak berjemaah. Sendiri-sendiri, malu, masih tahu malu. Tapi itu sama aja. Udah melihat, pengen, nafsu, mati. Itu jalurnya udah begitu. Jadi serius banget ini. Yaitu dorongan hati yang kuat untuk berbuat yang kurang baik. Dosa maksudnya. Ya. Sehingga gak peduli. Ada orang yang nafsunya nafsu makan. Kalau nafsu makan kan sehat, betul gak? Tapi ini hawa nafsu makan. Saya pernah lihat ya. Di sini sih kayaknya gak ada ya. Gak ada yang mau ngaku. Tapi ini bener ya, saya lihat satu kali ini. Saya ke rumah sakit jiwa. Besuk seseorang yang sakit jiwa. Tapi udah lumayan lah katanya, udah mulai, ya kita kasih makanan kan, makanan oleh-oleh itu makanan lah intinya. Jadi kita duduk rame-rame nih di ruang tengah. Nih ruang tengah ini udah artinya orang yang udah agak waras gitu ya, itu boleh di situ. Kalau yang masih berat gitu ya, itu masih di kamar khusus gitu kan. Ini sudah lumayan normal. Duduk. Jadi ada banyak orang-orang yang itulah, pasien di situ. Ada satu. Itu kerasukan, yaitulah hawa nafsu makan. Tahu gak bagaimana? Ngeri banget saya. Lagi makan, kita buka makanan. Tahu gak dia gimana? Dia kayak gini nih, kayak burung elang. Matanya tuh melotot kayak orang gila bener. Emang gila sih. Cuman keliling gitu. Kelilingin terus. Lihat, terus gitu loh. Aduh, kita sampai takut. Ini gila beneran ini orang nih. Nggak main-main. Itu. Di sini sih kayaknya nggak ada yang begitu sih kayaknya ya. Tapi kayak gitu loh hawa nafsu. Bisa kayak begitu. Jadi dia udah nggak peduli lagi. Nggak sama. Jangan pikir kita, itu gila gua nggak. Jangan. Tar dulu. Waktu kita nonton bokep sendirian. Itu juga sama sebenarnya. Kenapa? Karena kita menyembah Tuhan yang ada. Betul nggak? Tuhan yang maha hadir. Betul nggak? Jadi waktu kita nonton bokep, Tuhan lagi di situ. Ya ampun. Kita, I don't care. Itulah dosa Hawa. Tahu ada Tuhan. Tahu Tuhan benci. I don't care. Itu akar dosa. Itulah penyembahan berhala. Waktu kita tahu Tuhan benci. Waktu kita tahu Tuhan marah. Kita cuek aja dan tetap lakukan dosa. Itu namanya ada berhala dalam hidup kita.
Dan kalau udah ada berhala, nanti kita lihat akibatnya. Jadi itu ya, serius banget. Serius banget. Oke. Nah, sekarang makanya Ayub ya, di dalam Ayub 31 ayat 1 dia bilang begini. Aku menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan darah. Ya. Aku gak akan memperhatikan perempuan. Aku jaga mataku. Aku gak akan perhatikan yang bukan muhrim. Ibaratnya gitulah. Bukan istriku. Aku jaga mataku. Bukan maksudnya masuk ke mall. Pakai kacamata hitam. Bukan kacamata hitam. Kacamata yang gelap gak bisa lihat semua. Bukan begitu. Tapi maksudnya Billy Graham bilang begini, jelasin. Yang berdosa itu bukan pandangan pertama. Tapi pandangan kedua, ketiga. Nah itu dosa. Jadi kalau ke mall, lihat yang kinyis-kinyis begitu, ya gak apa-apa, jalan aja terus. Tetapi jangan habis lihat, nah begitu, nah itu tuh. Itu sudah mulai pengen. Ya, jangan pikir, aduh Pak, udahlah gue udah gak cocok, rambut gue udah putih semua nih, lihat nih. Ya jalan juga udah mesti dituntun misalnya ya. Udah gak bisa gue. Ini bukan soal bisa gak bisa, kuat gak kuat. Pengen gak pengen itu masalahnya. Kalau pengen nafsu, maut walaupun belum bisa. Ya, saya lihat ini saya kan pelayanan di Mandarin ya. Udah 15 tahun saya melayani di Mandarin. Yang saya layani kan ABG semuanya. Angkatan babe gue maksudnya. Ya. Itu ada yang umur 80 tahun. Opa-opa umur 80 tahun loh. Habis stroke lagi. Bayangin. Lihat. Ya anak. Ya ini keponakannya lagi. Ya memang si bohai gitu ya. Cuman tahu nggak dia lihat? Tuh. Ya kita kan juga laki-laki ya. Ya apalagi dulu juga Badung gitu kan. Jadi saya begitu lihat matanya nih saya tahu. Wah nafsu nih orang nih. Iya. Cuma lihat aja matanya udah kelihatan. Kayak mata yang begini tuh tadi tuh. Bener. Matanya udah kayak langsung bersinar gitu, bercahaya. Pas saya lihat nafsu. Kenapa? Karena di matanya ada keranjang. Bukan keranjang. Pokoknya ini nafsu lah kelihatan ini. Gawat. Jangan bilang, emang tuh laki-laki itu. Aduh laki-laki. Katanya laki-laki itu. 1 menit 400 kali pikiran kotor. Betul. Tapi saya mau ngomong, itu yang belum lahir baru. Amin. Yang lahir baru gak begitu. Pasti gak begitu. Tapi bukan berarti yang lahir baru kebal. Kita harus jaga hati kita. Nah ini kita harus hati-hati nih. Jaga mata kita. Ya. Jangan pikir yang laki-laki doang. Oh saya untung perempuan. Enggak. Saya juga lihat tante-tante. Di Mandarin juga ada tante-tante. Umur 75 tante-tantenya. Ya dong. Saya kalau panggil dia tante. Kalau anak kecil saya panggil dia popo gitu ya. Maksudnya nenek. Tapi kalau saya panggil dia kan tante lah gitu ya. Umur 75. Satu kali datang sama saya. Boksu coba lihat. Muka ini orang. Gimana? Maksudnya gimana? Ini orang gimana? Baik gak orang ini? Jadi opa-opa. Ya kayaknya dulu mudanya nih ganteng nih orang nih kayaknya. Terus dia tanya saya, ini orangnya baik gak nih orang? Dia tuh ini loh, aktif juga loh ke gereja loh. Gimana? Musuh nih orang ini gimana? Waduh, saya bilang saya gak bisa lihat foto ya, gak bisa baca foto saya ini. Gini aja deh, bawa dia ke gereja. Ngobrol sama saya pasti bisa tahu ini orang gimana. Ya, bawa aja ke sini. Tapi nggak pernah dibawa sama dia, nggak mau. Oh alasannya macam-macam tuh cowok. Saya bilang, waduh saya lihat ini orang sih kurang bener nih saya bilang. Jadi saya dengar dari mantunya ngomong. Aduh Pak repot Pak. Jadi itu tante itu bilang sama anak cucunya, pokoknya gue mesti kawin sama dia. Jangan itu pengeretan, itu pasti morotin duitnya mama. Waduh jangan po itu, aduh itu kelihatan itu. Playboy itu playboy. Gak cocok po. Enggak,
Pokoknya kalau gue gak kawin sama dia, gue mati aja deh. Bucin. Umur 75 masih bucin. Jadi bayangin ya, saya bilang, bener loh, ini hawa nafsu ini bukan soal selama kita masih dalam daging, masih bisa pengen. Nah itu sama dengan dosa perjinahan. Itulah betapa seriusnya ini loh. Berhala seperti ini. Seorang sosiolog Kristen namanya Mark Regnerus. Ya, dia lulusan dari Trinity Bible College. Dia juga profesor di Texas University ya. Nah, dia bilang begini. Dia tulis buku, judulnya Cheap Sex dan banyak buku-buku yang lain dia. Ya, khusus fokusnya dia belajar meneliti tentang perilaku seksual, LGBT dan agama. Ya, nah dia berkata begini, man can see more flesh in 5 minutes than their great grandfathers could in a lifetime. Jadi gini maksudnya, kita nih sekarang dalam 5 menit kita bisa lihat di internet pornografi. Kita ngomong langsung aja deh, karena dia bilang di sini more flesh, intinya pornografi. Ya, buka-bukaan mulai dari yang X1, X2, X3, X4. Pokoknya mau yang straight, ya heteroseksual kayak homoseks, lesbianisme. Macem-macem bisa kita lihat dalam 5 menit. Kita bisa lihat banyak. Yang kakek kita gak mungkin bisa lihat seumur hidup kita. Seumur hidup dia. Seumur hidup dia itu mereka gak bisa kebayang. Ya. Jadi bayangin waktu zaman kakek saya, TV itu masih hitam putih, mungkin masih bisu. Mana kebayang ada orang berhubungan seks, direkam, masukin ke internet, orang bisa lihat semua, bahkan anak SD pun bisa tahu caranya buka bokep di internet. Dan kecanduan. Seperti itu loh zaman sekarang ini Bapak Ibu. Gadget. Gak peduli di gereja, gak peduli lagi menyembah Tuhan. Main handphone. Berhala ini hawa nafsu. Dia gak peduli sama Tuhan. Parah ini berhala. Ya. Jadi betapa seriusnya dosa seperti ini. Yang berikutnya kita lihat. Dosa yang begini parah, bahaya sekali. Ya. Ini bagaimana kita menghadapi? Tuhan bilang gak ada cara lain. Harus dihadapi dengan cara yang ekstrim. Ayat 29 Matius 5. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Maksudnya apa ini ayat? Apa? Congkel mata kanan, congkel. Jadi kalau lihat cewek yang gak bener, yang itu tuh ya pengen gitu langsung congkel mata kanan. Ya, suka megang-megang yang gak bener, potong tangan kanan. Loh, emang kita kalau lihat bokep cuma pakai mata kanan aja mah? Kan mata kiri juga lihat, betul gak? Kalau mata kanan dicongkel, emang mata kiri gak bisa lihat? Tangan kanan suka megang yang gak bener. Kalau dipotong, apakah tangan kiri gak bisa megang? Bisa. Tangan kanan mencuri, dipotong, apa tangan kiri gak bisa mencuri? Bisa. Jadi gimana dong? Kenapa cuma tangan kanan? Kenapa cuma mata kanan? Jadi artinya ini bukan makna literal. Ini bukan makna harafiah. Bukan. Jadi maksudnya begini. Perhatikan kata. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Maksudnya lebih baik, lebih tepat diterjemahkan begini. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, congkellah dan buanglah itu. Karena lebih bisa kamu tanggung. Lebih bisa kamu tahan sakit karena mata yang dicongkel itu. Daripada nanti menderita di neraka selamanya.
Jangan pikir, oh congkel mata, masuk kamar operasi dibius total. Begitu bangun, one eye check, tinggal satu mata. Bukan begitu. Potong tangan, oh bius dulu, potong, tinggal satu. Bukan, nggak ada. Zaman dulu hukumannya potong tangan nggak pakai obat bius. Sakitnya, coba aja sendiri. Waduh, pasti nggak tahan deh. Ada yang mungkin pingsan-pingsan. Tapi itu masih bisa kita lebih tahan daripada nanti kalau kita masuk neraka. Coba aja. Ya, gak usahlah potong tangan sampai putus, ambil pisau aja yang tajam. Begini aja dikit coba. Saudara kan? Coba kalau nggak beling satan kita, waduh gak lagi deh. Ya kan, jangan cuma segini, seret ginian yang bener coba. Sakitnya minta ampun. Nah nanti neraka itu jauh lebih mengerikan kata Tuhan. Jadi lu lebih baik ya, lu kehilangan tangan lu tuh. Sakitnya kayak gitu kan. Bukan sakitnya sampai di sini lagi, udah sakitnya kemana-mana dah. Tapi itu masih bisa lebih ditahan dibanding lu masuk neraka. Jangan lu nafsu. Ya, tahan tuh nafsu. Mati-matian. Tersiksa ya. Lu masih bisa lebih tahan. Gadget, buang tuh handphone kalau perlu. Kalau perlu, gak usah lihat handphone, gak usah lihat TV. Jangan nonton Hollywood. Jangan nonton drakor. Makanya tuh, umur 75 nonton drakor terus. Jadi pengen kawin terus tuh. Apa yang kamu lihat, itulah kamu. Ya. Kalau kita melihat kebenaran, pikiran kita benar. Kita lihat yang gak benar, ngaco kita. Ini firman Tuhan udah ingetin, ini begitu serius. Lebih baik buanglah gadget. Aduh drakor gimana, aduh fanatik lu. Ini bukan fanatik. Fanatik itu lebay. Ini bukan lebay, ini standar peringatan Yesus Tuhan. Karena dia tahu bahwa ini begitu bahaya buat kita. Akibatnya maut, ini yang kita suka anggap sepele. Kenapa kita anggap enteng? Karena kita punya berhala dalam hidup. Nggak apa-apa. Kenapa? Berhalanya siapa? Gua berhalanya. Yang penting gue enjoy, nggak apa-apa. Yang penting gue nggak berzina, yang penting gue nggak berdosa. Masa nonton drakor aja nggak boleh? Dia mulai sama seperti Hawa. Masa sih makan buah ini bisa jadi gue jadi mati? Nggak mungkin lah. Bagus kok buah ini, ya kan? Bagus kelihatannya dan kelihatannya juga enak udah dimakan, bermanfaat lagi, bikin saya punya pengetahuan. Tuhan nih keterlaluan nih, pasti ada something wrong nih, mencurigai Tuhan, nggak peduli sama Tuhan, dia makan. Itu sama. Kita lebih sayang drakor, nonton Hollywood, film Hollywood lagi keren nih, apa tuh? Apa Black Adam kah? Apakah? Gak apa-apa kan? Tapi ingat, survei membuktikan film Hollywood 99% itu hal-hal yang tidak pantas, tidak sopan, ngomongnya kotor. Kalau ngomel-ngomel jagoan juga suka ngomong kotor. Terus juga apa? Kalau berhubungan dengan lawan jenis, hampir pasti 99% bukan dengan istrinya sendiri. Apalagi James Bond. Ya kan? Makanya gak heran. Yang suka nonton James Bond, jadi pengen jadi James Bond. Ya. Punya banyak yang itulah, ya kan. Jadi kita harus potong, kita harus buang itu. Keinginan gitu. Katanya Christ is enough for you. Bener gak? Bener gak Tuhan itu memuaskan kita? Bener gak? Jangan cuma ngomong doang, alami gak? Saya ngomong begini, saya jalanin. Dan saya ngalami kemerdekaan. Loh, tapi bukan berarti saya lebih hebat dari Mike Bickle. Enggak. Ingat deh, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kita nih ya, gak lebih hebat. Kita gak lebih kuat daripada Samson. Samson tuh kuat. Kalah di sini yang six pack kalah sama dia. Dia lebih kuat, tetapi bertekuk lutut sama Delilah. Ya, kita nggak lebih kuat dari Samson, jadi jangan sok kuat deh. Kita nih nggak lebih rohani dari Raja Daud.
Raja Daud ini rohani banget, betul gak? Ngarang Mazmur tuh puji-pujian menyembah Tuhan itu sampai ratusan pasal. Kita gak serohani dia. Jadi jangan sok rohani. Oh gak apa-apa, gue nonton drakor sambil bahasa roh kok. Jangan sok tahu lah, jangan sok rohani lah, jangan lah. Ya, kita masih belum serohani Daud. Daud aja, ampun, selingkuh sama istri orang, suaminya dibunuh lagi. Ngeri kan? Kita juga gak sehikmat Raja Salomo. Raja Salomo tuh berhikmat, gak ada raja-raja seperti dia. Dia berhikmat banget. Itu aja jatuh, amburadul sama cewek. Jadi kita gak sehikmat, gak sepinter, gak sebijaksana Raja Salomo. Jadi jangan sok bijaksana deh. Jangan sok berdebat deh. Firman Tuhan bilang ini bahaya. Ya udahlah. Jangan. Jaga mata. Ingat. Ya, neraka itu jauh lebih mengerikan. Gak percaya? Mau coba? Coba. Nyalain kompor di rumah. Nyalain kompor, apinya lumayan gede kan? Buka celana, duduk di situ. Coba. Tahan berapa menit coba di situ. Lah kita selama-lamanya di situ, bayangin. Bukan jadi saus cunyuk lagi itu. Gosong, hitam, kering. Waduh, udah gak enak deh pokoknya deh. Ya kan? Jadi begitu mengerikan. Makanya jangan sangkali diri kata Tuhan. Setiap hari, setiap waktu. Itu present continuous tense. Sangkali diri terus. Sampai kapan? Sampai kapan? Menyangkali diri. Sampai daging itu benar-benar mati. Kapan mati? Bukan umur 70, bukan umur 80, bukan. Sampai kita mati secara jasmani. Benar-benar mati. Dikubur. Baru daging itu mati. Jadi selama kita masih hidup, jaga mata kita. Jaga. Jangan sampai ada berhala. Selidiki hati kita. Apa benar Yesus itu enough for me? Apa benar Yesus satu-satunya? Tidak ada berhala yang lain Tuhan. Jangan cuma ngomong doang. Lakukan. Gak heran kita gak ngalami Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita gak berani bayar harga. Takut. Kenapa? Tuhan gak nyata buat kita. Kenapa? Karena kita gak enjoy dia. Kita lebih enjoy dengan yang lain-lain. Kalau Tuhan, aduh susah. Aduh berat. Iya sih memang berat tapi aduh susah. Kita gak enjoying God. Makanya kita gak berani bayar harga. Kita gak habis-habisan melayani dia. Karena kita gak menikmati dia. Teori tok, ngomong doang. Percuma. Selama ada berhala dalam hidup kita, kita tidak akan pernah mengalami Tuhan. Menikmati Tuhan. Karena itu Tuhan kasih solusi yang ekstrim. Ya, jangan main-main. Oke. Jadi hari ini Tuhan ingatkan kita. Mari kita mau bertobat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ini kabar baik dari Kristus. Aku datang, Lukas 5 ayat 32 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari katakan begini. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang yang menganggap dirinya sudah baik. Melainkan orang-orang yang berdosa. Supaya mereka bertobat dari dosa-dosa. Itu tujuan Tuhan datang. Itu tujuannya kita cari Tuhan. Itu tujuannya kita jadi Kristen. Karena kita sadar kita berdosa. Kita bukan orang baik. Kalau kita pikir kita lebih baik dari orang lain, gak ada harapan. Kita gak bakalan ketemu Tuhan. Ya, tapi waktu kita sadar, iya Tuhan, gue tahu Tuhan. Tapi gue gak bisa. Bapak Ibu, kita semua sama. Saya juga alamin. Ya, sadari itu dosa yang mengerikan. Saya ada 2 dosa yang seperti itu berhala. 1, narkoba. 2, percabulan. Nih, dulu ya. Dulu. Bukan kemarin, bukan minggu lalu. Dulu. 24 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. Tapi Tuhan baik. Tuhan baik. Dia gak bilang begini. Najis kamu.
Kuduskan dirimu sebab aku kudus. Nanti lain kali kita belajar arti kata itu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bukan berarti kamu harus kudus. Kalau kamu najis, cemar, udahlah, muyung lah. Enggak. Tapi dia temenin kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, karena dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan. Bukan berarti gue berdosa. Narkoba enggak apa-apa, Tuhan ngerti kok. Tuhan ngerti. Yang penting gue udah percaya Yesus, Tuhan mengaku. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, gue selamat. Biarin. Ini bener nih, ada nih kejadian di Mandarin. Anaknya. Mamanya nasehatin dia, jangan nanti lu masuk neraka. Enggak mah, Tuhan tahu. Aku percaya Yesus Tuhan kok. Aku sudah dibaptis. Aku percaya Tuhan sayang gue. Dan gue juga gak mau pakai narkoba. Cuma gak bisa lepas. Jadi kalau gue overdosis mati. Ya Tuhan ngerti kok. Pasti gue masuk surga. Saya bilang sama dia, begitu saya dengar saya datang ke rumah dia. Dan saya bilang, ini firman Tuhan katakan, kamu gak selamat. Kamu masuk neraka. Mau Calvin, mau Armenian, sama. Gak selamat orang kayak gitu. Ya. Jadi jangan main-main. Jangan anggap enteng dosa. Nah, jadi bagaimana caranya buat lepas? Sadar itu dosa yang parah, itu yang menjijikkan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini tahu narkoba, ini gak boleh Tuhan. Saya tahu ini merusak tubuh saya, tapi saya gak bisa lepas. Tuhan, saya tahu kamu sayang saya, kamu gak buang saya. Karena itu saya bertobat, tapi Tuhan saya gak bisa lepas Tuhan. Ini berhala yang kuat sekali, Tuhan tolong saya. Ampuni saya Tuhan, lepaskan saya. Gak bisa, pakai. Tapi menyesal, tapi pakai. Sore drop lagi. Aduh Tuhan, gak bisa nih Tuhan. Saya gak bisa kerja nanti. Badan saya sakit Tuhan. Saya akan buang-buang air Tuhan. Saya tahu ini dosa Tuhan. Tapi gak bisa Tuhan. Ampuni saya. Tolong saya. Kasihani saya Tuhan. Lepasin saya Tuhan. Aduh, lagi. Tapi benar-benar mau bertobat. Tahu berapa lama Tuhan biarin? Bukan biarin, Tuhan gak pernah biarin saya. Tuhan terus bicara sama saya. Itu dosa, itu gak benar. Tapi saya gak bisa lepas. Tahu berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Tuhan lepasin saya. Bukan saya hebat. Tapi saya punya Tuhan yang hebat. Ya, itu tangan buat Tuhan. Satu lagi. Percabulan. Ya. Main cewek. Saya kalau jalan di mall ya. Sama istri saya waktu itu. Lihat yang kinyis-kinyis begitu. Saya bisa, ya kayak gitu. Yang kayak begitu gitu loh lihat. Sampai kayak begitu saya. Istri sampai malu. Istri saya untung baik banget istri saya ya. Malu. Lihat tuh. Tapi udah gak tahu malu. Kayak gitu saya. Akhirnya saya sadar itu gak boleh. Dosa. Jadi saya komit. Saya harus ngaku dosa sama istri saya. Saya harus terbuka sama dia. Saya ingat firman Tuhan bilang kalau kita sadar, kita menyesali dosa kita. Kita sungguh-sungguh mau bertobat, kita ngaku dosa. Maka Tuhan setia dan adil, dia akan mengampuni dan menyucikan kita. Oke. Tapi kalau kita mengaku dosa sama teman komsel kita, teman kompak kita. Dengan saudara kita mengaku dosa, maka kita akan dipulihkan. Jadi saya udah janji. Setiap kali saya jatuh dalam percabulan, saya ngomong sama istri saya, aduh tadi begini, waktu ke Surabaya begini. Aduh saya udah bayangin, dia nangis. Aduh saya begitu lihat nangis, aduh kamu lagi deh. Aduh sorry ya, aduh. Berapa lama lagi? Begitu lagi, aduh. Saya bilang sama teman saya, yang Badung sama-sama, aduh gue pulang gue mesti ngaku dosa. Aduh. Lu ngaku sama istri lu cerita, lu bilang lagi sama gua ya, begini. Aduh lu tapte lu ya. Aduh lu bener-bener lu. Jangan. Aduh hancur Fit, jangan. Enggak, gua udah ngaku, gua udah janji. Ya, gua udah janji, gak peduli deh. Pulang. Aduh, saya udah ngaku dosa dulu, jadi setelah belum ngaku sama istri saya sudah ngaku dosa dulu sama Tuhan, udah tunggu waktu baik, istri saya lagi kelihatannya lagi enak gitu ya, udah nyaman baru saya atau waktu lagi doa malam gitu sama-sama gitu ya, udah
Dalam keadaan yang penuh roh gitu baru saya ngomong gitu, ngaku. Tapi tetap aja istri saya nangis. Tiap kali istri nangis, hati saya kayak ditusuk-tusuk rasanya. Dan itu nolong saya dipulihkan. Ya, waktu kita saling ngaku dosa, waktu kita mau terbuka. Makanya saya bilang gak ada Superman, gak ada yang bisa sendirian. Kita saling membutuhkan. Gereja yang benar, jadilah gereja. Bukan bergereja, bukan datang ke gereja, jadilah gereja. Punya teman kompak. Ya, punya teman yang saling besi menajamkan besi ibaratnya. Kita akan bertumbuh. Gak ada Superman. Mau Mike Bickle, Mike Chandra sama aja. Gak ada Superman. Coba tanya aja kalau gak percaya. Gak ada. David Basuki udah ngalamin apa? Tetap harus berjaga-jaga. Sampai kapan? Sampai dagingnya benar-benar mati. Kapan? Mati. Saat mati. Baru gak bisa. Gak perlu disangkali lagi itu daging. Kita sudah dimuliakan sama Tuhan. Ya. Jadi berkomunitas, datang kepada Tuhan. Dan satu lagi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Kita tahu kan Tuhan Yesus sayang kita. Percaya. Ucapkan, akui. Tuhan, aku sayang kamu Tuhan. Benar. Walaupun saya punya kelemahan dan banyak kelemahan saya. Tapi sungguh Tuhan, saya mengasihi kamu. Karena itu saya mau terus bertobat. Karena itu saya terus mau ikut kamu. Karena itu Tuhan, saya mau terus dekat Engkau Tuhan. Walaupun saya bodoh. Walaupun saya lemah. Walaupun saya seperti hewan. Tapi saya mau tetap dekat Engkau Tuhan. Saya mau mengasihi Engkau Tuhan. Dan saya percaya. Waktu kita ucapkan itu dengan sepenuh hati kita. Itu adalah perkataan iman. Jadi. Kita kan punya hati yang mengasihi dia. Amin. Sama seperti Petrus. Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Itu baru kemarin. Ya. Tapi kemudian waktu dia menangkap ikan sama teman-teman yang lain. Yesus bangkit. Ya. Dan dia ketemu sama Tuhan Yesus. Yesus tanya. Petrus ini belum melayani. Baru murtad. Baru mengkhianati Yesus 3 kali. Belum melakukan apa-apa juga buat Tuhan. Belum ke gereja lagi. Cuman ya masih dalam dosa. Tapi Tuhan tanya dia. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? 3 kali dia tanya. Sampai Petrus waktu dia berkata, dia jawab dengan air mata bercucuran. Dia sadar. Dia baru mengkhianati Yesus. Dia melakukan dosa yang menyakitkan Yesus. Dan dia belum melakukan apapun juga buat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan, jujur, saya tulus. Sebenarnya saya mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan lihat hatinya. Dan Tuhan pulihkan dia. Hari ini saya mau ajak. Kita mau sungguh-sungguh bertobat karena kita sadar. Betapa mengerikannya berhala hawa nafsu itu. Jaga mata kita. Kita akui dosa kita. Kita minta ampun. Ya, terus tetap dalam firman Tuhan. Maka kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan yang ketiga, dalam komsel, dalam kompak. Cari teman-teman yang bisa terbuka. Dan terus ucapkan nyanyian ini. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Dengan segenap hati kita. Dengan segenap akal budi kita. Kita mau mengasihi dia. Hati dan
hati kita ucapkan. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku keluar dari hati kami Tuhan. Engkau yang tahu hati kami Tuhan. Biar sungguh-sungguh Tuhan, ini bukan hanya ucapan lidah bibir kami Tuhan. Tapi biar Tuhan dengan segenap hati kami, segenap akal budi kami, Engkau satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Engkau yang paling kami sayang Tuhan. Engkau tahu kelemahan kami. Tapi hari ini kami ambil keputusan Tuhan. Semua yang kami sayang, semua yang kami suka lakukan yang menyakiti Engkau. Dan hari ini kami sadar ternyata itu adalah berhala. Hawa nafsu kami. Pemujaan akan diri sendiri, harga diri. Tuhan, itu membuat kami melupakan Engkau. Bahkan durhaka terhadap Engkau. Tuhan, ampuni kami. Kami begitu jauh jatuh Tuhan. Ampuni kami, lepaskan kami Tuhan. Kau buka mata kami. Kalau ada di antara kami Tuhan yang terikat jauh, hari ini Tuhan kami datang. Tuhan, kami tidak sanggup, kami berdosa. Engkau datang buat kami Tuhan. Tolong kami, lepaskan kami Tuhan. Kami percaya, kami terima Tuhan. Kuasa darah-Mu yang menyucikan kami di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami terima pengampunan-Mu, kami terima kelepasan dari Engkau, kami terima Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran Tuhan. Engkau menjadi dosa karena kami. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami mau terbuka Tuhan. Kepada saudara kami, kepada pasangan kami mau jujur Tuhan. Dan Tuhan, kami juga siap disakiti. Kalau ternyata teman kami tidak bisa jaga rahasia, walaupun sudah diperingati, dan mereka bocor mulut, Tuhan, kami ampuni mereka. Karena buat kami, bukan harga diri kami yang penting, tetapi kalau Engkau yang ditinggikan dalam hidup kami, itu yang terpenting Tuhan. Engkau dimuliakan, itu yang terpenting Tuhan. Kami gak penting Tuhan. Harga diri kami gak penting Tuhan. Kami minta ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan ini menjadi nyanyian kami setiap hari. Kami mau berkata-kata, kami mau menyanyikan lagu ini Tuhan dengan penuh iman Tuhan.
dengan tulus Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Ya Tuhan. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, Engkau budi, ku cinta Kau. Amin. Amin Tuhan, amin Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan ini boleh tercium harum Tuhan. Karena ini keluar dari hati kami. Ini komitmen kami. Terima kasih Tuhan. Buat kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. Buat kasih-Mu yang memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah buang kami. Engkau tolong kami. Engkau lepaskan kami. Engkau merdekakan kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kita semua yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Haleluya.